Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Tim gabungan berjuang keras memadamkan api di kawasan hutan lindung Bukit Sari dan Bukit Manik Aji di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem. Presiden Joko Widodo pantau harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bulan Batu Bulan Gianyar. Menikmati keindahan panorama Pantai Kelan di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Badung. Harga beras di Kabupaten Jembrana hingga saat ini masih belum turun. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Jembrana bersama Perum Bulog terus gencar melakukan operasi pasar agar harga beras turun dan stabil. Di Desa Delot Brawah, Kecamatan Mendoyo, warga berbondong-bondong membeli beras Bulog yang harganya lebih murah dibanding di pasaran. Hanya dalam waktu 1 jam, beras sebanyak 2 ton ludes dalam sekejap. Karena beras Bulog jenis SPHP harganya tergolong murah, Rp53.000 per 5 kg, dibandingkan harga beras di pasaran yang saat ini mencapai Rp70.000 per 5 kg. Dibandingkan dengan harga yang di warung berapa nih? Lebih murah ini. Nah, kalau di warung berapa harganya? 70. Kalau di sini? 53. Memek tahu dari mana nih ada pasar murah? Dari apa tuh? Teman dari Juru ya. Juru arah. Seneng nggak ada pasar murah? Senang. Terima kasih. Jadi dalam bulan-bulan ini, dalam minggu-minggu ini, kita memang mengadakan operasi pasar khusus beras. Di samping untuk memenuhi pasokan pangan, yaitu beras, di mana terjadi musibah kekeringan yang mengakibatkan minimnya panen padi di masyarakat, sehingga kita perlu menggelondorkan untuk pasokan pangan. Yang kedua tentu untuk menstabilkan harga pangan khususnya beras yang mengalami peningkatan di bulan-bulan ini akibat dari kekeringan juga dan minimnya panen di masyarakat juga. Sehingga dua hal ini menjadi fokus kami, yaitu stok dan stabilisasi harga pangan khususnya beras. Kami lakukan langsung ke desa-desa di mana kita sudah melakukan di tahap awal ini, di bulan Oktober ini kita mengadakan di 5 desa. Operasi pasar saat ini gencar dilakukan pemerintah daerah khususnya beras. Namun hingga saat ini harga beras di Kabupaten Jembrana masih tinggi. Selain beras, Pemkab Jembrana juga menjual sembako dengan harga murah. Dinas Koperindak dan Perum Bulog berencana untuk terus menggelar operasi pasar, setidaknya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Presiden Joko Widodo Selasa lalu menghadiri Kongres Hidropower Dunia yang berlangsung di Nusa Dua Badung. Dalam kesempatan ini, Presiden mengatakan Indonesia berkomitmen penuh dalam transisi ke energi yang ramah lingkungan. Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekayaan energi hijau atau green energy melimpah, yakni matahari, angin, panas bumi, arus laut, ombak, serta bioenergi yang mampu menghasilkan 3.600 gigawatt. Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan EBT dalam skala besar karena Indonesia kaya potensi energi hijau. Dan berdasarkan hitungan diperkirakan mencapai 3.600 gigawatt.
baik dari matahari, dari angin, dari panas bumi, dari arus laut, dari ombak, dari bioenergi, dan juga dari hydropower. Indonesia juga memiliki potensi hidro atau sumber energi air karena memiliki 4.000 lebih sungai dan 120 diantaranya merupakan sungai besar yang memiliki potensi hidropower. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan hidropower ini masuk ke dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Nah, dalam hal ini ada mismatch antara lokasi hidropower dalam skala besar di daerah-daerah yang jauh lokasinya dengan lokasi epicentrum demand. Tadi kita mencanangkan komitmen kita untuk membangun green transmission line. Dengan adanya green transmission line ini, maka kita mampu mengembangkan tambahan hampir 26 gigawatt hidropower yang akan masuk ke dalam ekosistem kelistrikan. Dan tentu saja ini adalah upaya kita menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga di saat yang bersamaan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Hidropower atau energi air nantinya bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik nasional dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali masih menyimpan banyak objek wisata menarik yang belum diketahui banyak orang. Seperti Pantai Kelan di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Badung. Walaupun tidak setenar Pantai Kuta dan Sanur, namun di media sosial, Pantai Kelan menjadi populer dan belakangan ini ramai dikunjungi. Pantai Kelan bisa dikatakan pantai yang unik. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan matahari terbenam sekaligus pesawat terbang landing di Bandara Ngurah Rai yang letaknya tidak jauh. Tiket masuk ke pantai juga tidak mahal, hanya Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Pantai kita itu dibentuknya dari dudukan tiket segala macam itu dimulai dari pandemi. Jadi kita datang itu di beberapa spot-spot di pantai itu kayak di pesawat landing take off tuh. Jadi mereka di sana buat video konten segala macam di sana. Nah, semenjak itu viral. Kalau kita di weekend rame, pasti parkir full, habis itu kunjungan rame padat juga. Cuman untuk di weekday-nya normal lah. Nggak dibilang sepi nggak juga, cuman kita sepi kalah karena cuaca. Pokoknya kayak kalau ke pantai itu saya kayak healing gitu. Pokoknya nenangin. Karena lihat di TikTok, pengen lihat pesawat ya. Jadi aku juga baru pertama kali ke sini. Pantai Kelan berpasir putih serta ombak yang tenang sehingga relatif aman untuk berenang. Selain itu, di sepanjang pantai, pengunjung juga bisa menikmati berbagai macam kuliner. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.